Saya sempat bingung, ini nalarnya di mana? Belum lagi Pak B, nggak cuma Fahri Hamzah. Ada lagi yang namanya Anas ya, Anas Urbaningrum. Yang kemudian sampai menantang. Kalau Pak B juga ditantang. Silahkan debat sama saya. Segala macam. Loh, kalau semua perkara tindak pidana korupsi kemudian mengajak debat, jadi ngapain di sidang? Ngapain ada proses pembuktian? Apakah tidak cukup persidangan 1, 2, 3 sampai PK Sampai untuk PK, membuktikan bahkan, itu ya. kan? Iya, iya. Untuk membuktikan itu apa tidak cukup? Perdebatan apa lagi? Iya. Sudahlah, kita tahu ujungnya kamu mau kemana gitu. Kamu ingin membersihkan dirimu. Nggak begitu caranya. Itu kampungan banget cara kayak gitu gitu. Di pemberitaan beberapa media kan mengatakan soal adanya paksaan terkait dengan penanganan kasus Formula E. Tapi saya kira nggak cuma itu lah Pak B, banyak yang lain. Pak B mungkin mendengar kan yang kasus di ESDM yang juga ada kebocoran yang sengaja dibocorkan dan bisa jadi itu menjadi bukan sekedar masalah pelanggaran etik, bisa jadi pelanggaran pidana. Dan sebetulnya banyak lagi kasus-kasus lain yang diduga adanya fraud yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, di antaranya pimpinan di KPK sekarang. Gimana Pak B memandang itu? Jangan-jangan ada kaitan tuh Pak B? Kalau saya ngelihatnya gini, kalau yang saya baca ya, kemudian saya juga udah coba rilis nih Mas Novel. Yang pertama yang saya lihat gini, ini kayak satu proses yang dipastikan akan muncul gitu. Iya, iya. Kenapa begitu? Biasanya orang yang punya kepentingan dia tidak hanya menyembunyikan itu, tapi kemudian dia menginformasikan itu, ya. Dengan menginformasikan itu sebenarnya dia ingin mempersiapkan supaya orang sana siap ini menghadapi tuntutan. Tapi kalau itu dilakukan, ini sebenarnya orang ini melakukan insubordinasi, Mas Novel. Dia kebayang dia menjadi bagian dari sebuah lembaga, tapi kemudian lembaga itu sedang bekerja untuk membuktikan sesuatu, tapi kemudian dia memberitahukan apa yang sedang disiapkan lembaga ini. Ini kan, ya itu insubordinasi. Ini orang kayak gini subversif dan harus dihukum mati. Ini. Bukan sekedar pelanggaran, ini harus dihukum mati nih orang kayak begini. Karena dampaknya besar sekali bagi KPK. Besar sekali, dia menghancurkan lembaga, bukan hanya menghancurkan lembaganya. Kepercayaan publik. Iya, kepercayaan publik dan kemudian insan di situnya. Kalau orang menjadi pegawai tidak percaya lagi pimpinannya itu kan, waduh, kiamat kecil tuh ada di situ. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang juga sangat menarik itu sebenarnya, kenapa dia bersekutu dengan bagian dari kejahatan. Kepentingan ini apa? Nah kan bisa dipotret nih. Satu, kita periksa nih, apakah pimpinan dari lembaga di mana dia berkolusi itu adalah bagian dari ruling party. Nah, kalau dia bagian dari ruling party itu artinya dia part of the ruling party yang ditempatkan di situ. Satu, itu kan. Terus yang kedua, yang kedua yang paling menarik, apakah sebenarnya ini bagian dari political bargaining dia? Kalau gua kasih itu, nanti gua dapat ini ya. Ini dia sedang melakukan proses transaksional nih Mas Novel. Itu yang saya bilang, makanya ini harus ditembak mati kalau yang begini. Kacau betul. Dan harus ada proses, dan ketika dia melakukan proses transaksi, dia sedang memperjualbelikan marwah dan kehormatan. Dan itu nanti akhirnya, kan mesti dilacak lebih lanjut, apakah transaksi ini berkaitan dengan banner yang bertebaran di mana-mana? Ini pertanyaan. Apakah seperti itu? Baliho juga. Baliho, banner, dan macam-macam seperti itu. Dan yang paling mengerikan sekali, dia akan melakukan tindakan ini terus-menerus. Sampai di ujung masa jabatannya, bahkan kemudian, kalau dia mendapatkan kenikmatan dan ada bargaining yang terjadi di situ, bukan tidak mungkin, dia akan melanjutkan kepemimpinannya itu. Tambah kacau KPK. Iya, memang ingin menimbulkan kekacauan. Tapi Pak Bw, terlepas dari itu semua, masih ada loh Pak Bw, orang yang kemudian justru malah memuji-muji kondisi sekarang, dan kemudian menghina-hina atau mengolok-olok kondisi KPK terdahulu. Saya sampai nggak habis pikir. Contohnya nih, Bang Fahri ya, Fahri Hamzah. Di Twitternya kan dia selalu mengatakan bahwa KPK sekarang ini profesional. Saya tuh berupaya memahami dengan logika yang objektif dan jujur, agar saya bisa mengerti yang dimaksud. Nggak ketemu juga itu. Profesional di mana gitu kan? Profesional, masa sih dibilang profesional ketika ada penyidik yang namanya Robin kan sudah divonis kan, tapi itu kami yang dapatkan waktu itu, kami laporkan. Diduga masih banyak yang lain tapi nggak diusut.
Dan ternyata ada beberapa lagi yang diduga ada kaitan dengan penerimaan uang yang jumlahnya sampai ratusan miliar. Dan itu belum diusut. Saya dapat informasi sedang diusut penegak hukum lain, Pak Ibu. Begitu juga dengan dugaan gratifikasi oleh pimpinan waktu itu Bu Lili gitu ya. Yang kemudian pihak-pihak lain yang terkait nggak diusut. Dan banyak lagi yang lain. Apalagi perbuatan yang dilakukan oleh pimpinan Firly Bahuri. Ini juga banyak sekali yang belum diusut dengan tuntas. Dibilang profesional dari mana? Sebaliknya, dikatakan yang KPK waktu dulu itu kacau, bermasalah dan segala macam dengan banyak penjelasan yang disampaikan. Bahkan disampaikan bahwa seolah-olah dukungan dari publik itu dilakukan karena ada dana dari asing yang mengorkestrasi sehingga bisa ada dukungan yang seperti itu. Saya sempat bingung, ini nalarnya di mana? Belum lagi Pak B, nggak cuma Fahri Hamzah. Ada lagi yang namanya Anas Urbaningrum, yang kemudian sampai menantang. Kalau Pak B juga ditantang, silahkan debat sama saya. Segala macam. Loh, kalau semua perkara tindak pidana korupsi kemudian mengajak debat, jadi ngapain di sidang, ngapain ada proses pembuktian dan lain-lain. Jadi gimana Pak B menggambarkan fenomena itu sekaligus membuat kita ini Pak B dan tentunya banyak masyarakat, para pemirsa juga yang masih berpikir waras ini tetap tetap waras dengan harapan yang baik lah gitu Pak B. Kata kuncinya berpikir waras sih. Kita bagi dua ya Mas ya. Soal Anas dan soal Fahri ini. Soal Anas sebenarnya dia sedang mencari panggung, Mas. Ini berdebat supaya dia dapat panggung. Tapi sebenarnya kita periksa aja beberapa pernyataannya. Saya masih ingat tuh beberapa pernyataannya. Pertama, kita khawatir sekali Anas itu akan diracun di dalam, itu kan? Pak, ingat nggak pada saat itu sedang mau periksa, mau diracun di dalam. Padahal kita punya tuh foto-foto dia ketika makan kan, mau makannya lahap, nambah kayak gitu. Sebenarnya dia sedang melakukan kebohongan di saat itu. Terus yang kedua kita juga masih ingat pada saat itu. Kalau saya terbukti saya akan loncat dari Monas. Udah terbukti, udah dihukum, kapan lu loncat dari Monas? Jadi pernyataan-pernyataan ini sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang sekarang ngomong itu kan bagian dari pendukung-pendukungnya. Ya kalau Anas mau nyalonin lagi politik itu suka-suka dia, terserah dia. Tapi kemudian ini selalu dicari-cari, ingin dilakukan perdebatan. Apakah tidak cukup persidangan 1, 2, 3 sampai PK untuk membuktikan itu kan? Untuk membuktikan itu apa tidak cukup? Perdebatan apa lagi? Sudahlah, kita tahu ujungnya kamu mau kemana gitu. Kamu ingin membersihkan dirimu. Nggak begitu caranya. Itu kampungan banget cara kayak gitu. Stoplah dengan cara-cara kampungan kayak begitu. Orang tuh udah paham, udah mahfum gitu loh. Kamu ingin cari-cari panggung itu. Mendingan terima kesalahan itu dan banyak orang yang melakukan kesalahan jatuh, hancur dan bangun kembali, itu jauh lebih terhormat. Betul. Dari mencari panggung, seolah-olah kemudian ada yang kesalahan dulu, ini manipulatif. Kok nggak akan dipercaya lagi oleh publik? Faktanya jelas kok, buktinya banyak. Iya, makanya. Nah, sekarang saya mau balik nih, nanti Mas Fahri jawab ya, penyelidikan itu seperti apa sebenarnya prosesnya. Sekarang saya mau lanjutkan yang Fahri. Menurut saya yang pertama Fahri, definisi profesionalitasnya itu kita mesti ukur. Nah, betul. Kalau dia nggak periksa itu, definisinya dia apa? Definisi orang bisa ada karena salah paham, bisa juga fahamnya salah. Jangan-jangan nih fahamnya memang salah dalam mendefinisikan profesionalitas. Atau dua-duanya. Nah, udah salah paham, fahamnya salah lagi. Salah juga. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi, maka kemudian semua ucapan yang dikemukakannya dengan faham yang salah itu, maka kemudian sampah gitu loh. Nah itu yang bermasalah. Dan tapi karena orang ada juga kan orang yang senang memproduksi sampah gitu loh. Nah itu yang jadi soal. Kalau menurut saya sih dalam situasi kayak gini, kewarasan seperti kata kunci Mas Novel itu menjadi penting. Jadi kewarasan itu akan memeriksa apakah orang ini sekedar fahamnya salah atau dia memang salah faham atau memang betul-betul fahamnya salah faham gitu. Itu yang mesti diperiksa seperti itu. Sehingga kemudian kalau sekarang diukur
semua informasi peristiwa yang diajukan Mas Novel, terus kemudian diletakkan dengan analisisnya dia atau kesimpulannya ini bahwa dia artinya pimpinan sekarang itu profesional, maka kita akan melihat tingkat kedunguan seperti apa yang harusnya hadir ya dalam membuat pernyataan-pernyataan kayak gitu. Itu jadi penting sebenarnya. Tapi bagus ini Mas Novel bagus tuh apa tanya dan kita bisa menjelaskannya seperti itu. Apalagi kemudian kalau ada bilang target-target gitu. Kayaknya pada saat itu kita targetnya itu jelas, Mas. Jika buktinya kuat, kita harus bawa gitu. Betul. Bukan mencari-cari mens rea sampai 15 kali expose. Profesionalkah seperti itu? Nah, ini yang mesti dilihat kayak gitu. Pak. Tapi yang mesti kita harus periksa juga, Mas, demi keadilan. Pada periode saya juga kita bisa mengungkap. Ini kita sendiri loh yang mengungkap loh. Ada kebocoran. Nah, ada juga kebocoran. Betul. Ada kebocoran. To be honest harus dibuka. Ketua waktu itu. To be honest harus dibuka. Dan kita harus membandingkan kebocoran yang sekarang dengan kebocoran yang dulu. Pertama, kebocoran yang dulu ya. Proses pemeriksaan kebocorannya itu dilakukan dengan membentuk komite etik di mana sebagian besar orangnya itu di luar KPK. Itu akuntabilitas ya. Untuk menjaga apa? Akuntabilitas. Satu itu. Terus kedua kalau dilihat kenapa itu dibocorkan? Yang dibocorkan tuh bukan hasil penyidikan loh, Mas. Yang dibocorkan itu adalah sprindik. Untuk apa dibocorkan? Yang membocorkan itu yang terbukti dan dapat dibuktikan adalah sekretarisnya ketua. Sekretarisnya Abraham Samad pada saat itu. Dan yang dibocorkan itu adalah informasi sprindik. Bukan hasil dari pemeriksaan. Bukan substansi penyelidikan atau penyidikan. Nah, yang sekarang ini itu didapatkan dari proses penggeledahan dan itu didapatkan di tangan orang lain. Kalau tadi itu diberikannya kepada siapa? Media, Mas. Diberikannya kepada media. Kalau ini diberikannya kepada pihak yang berperkara. Jadi ada ini isu, korupsi, ada transaksinya tuh di situ tuh. Pihak yang berperkara dan yang lebih mengerikan lagi pihak yang berperkara itu kalau di media didapatkan dari pimpinannya dan kemudian diduga pimpinannya ini dapat dari pimpinannya dari penegak hukum. Kalau itu yang terjadi sebenarnya pimpinan sedang menjual proses dan kehormatan lembaga kepada tempat lain dan untuk melindungi itu yang saya sebut dengan insubordinasi itu. Bedanya ada di situ tuh. Dan pada saat itu pemeriksaan itu kemudian kita periksa ya bukan seperti cara dewas sekarang. Orangnya itu kita panggil, pemeriksaannya itu mengundang orang-orang ini dan dilakukan dengan recordnya jelas gitu kan. Dan orang yang si terlapornya itu kita panggil ketika putusan dan kita bacakan di depannya dia. Dan disaksikan oleh publik. Nah sekarang pertanyaannya yang seperti ini sekarang ini memang ini tidak pantas hanya diperiksa oleh Dewas. Apalagi dengan kinerja dan integritas Dewas yang sering terus-menerus dipertanyakan. Panggil orang-orang yang punya integritas dari publik. Pilih aja. Apalagi kalau itu disediakan oleh publik, itu jauh lebih keren. Nah, itulah kemudian yang jauh jumlah mereka harus lebih banyak supaya akuntabilitasnya bisa dilakukan, bisa dipertanggungjawabkan. Karena sebagian yang ada sekarang itu kemungkinan besar udah affiliated dalam tanda petik atau koruptif gitu ya. Itu kalau mereka mau ngungkap benar, Pak. Kalau nggak mau ya nggak dilakukan. Iya, ini soal akuntabilitas ya. Malah tambah ketahuan, Pak. Betul. Jadi memang ya menarik sekali, Pak. Cuman tadi yang saya ingin garis bawahi, kenapa dua hal tadi saya tanyakan ke Pak Bibi. Saya khawatir ketika orang kemudian menyampaikan dengan salah, provokatif, bahkan cenderung mengelabui publik. Ini kemudian kalau nggak dijelaskan, kalau nggak kita jawab, Pak, nanti publik dikiranya itu benar. Walaupun saya tadi baca juga sih respon-respon netizen, nggak ada yang percaya sepertinya. Tapi tetap dijawab penting saya kira. Tapi yang proses penyidikan dulu tuh gimana, Mas? Oh iya, Anas Urbaningrum gimana tuh? Ya, memang kalau bicara terkait dengan perkara Anas Urbaningrum, ini tentunya berkaitan dengan kasusnya Nazarudin. Saya yang menangani kasus Nazarudin. Setelah itu pengembangan kasusnya dibagi-bagi karena banyak penyidik-penyidik yang lain. Jadi saya nggak mengikuti detail. Dari beberapa hal yang saya mendengar, memang ada beberapa bukti yang menunjukkan adanya dugaan aliran dana dan juga ada kaitan-kaitan dengan penerimaan suap lah atau gratifikasi. Cuman detailnya saya nggak paham.
Cuman dari beberapa hal yang saya pahami, yang mampu dibuktikan oleh penyidik itu. Artinya ada dugaan yang perbuatan lain yang belum mampu dibuktikan sampai sekarang. Artinya penyidik dengan sangat confident menangani perkara itu dengan bukti yang sangat memadai. Hal itu terkonfirmasi dengan fakta-fakta persidangan yang dijelaskan baik oleh penuntut umum, begitu juga dengan vonis yang diberikan putusan oleh hakim. Pengadilan. Ya. Jadi saya pikir itu jelas. Yes. Dan kalau mau detail sebenarnya saya menulis buku tuh, khusus Mas itu. Oh iya. Hambalang mengguncang. Lihat aja di situ gitu. Ya, itu ada beberapa putusan yang ada di situ yang bisa dijelaskan di situ. Mudah-mudahan bukunya masih ada ya. Ya. Dan juga ini Pak, bicara hambalang mengguncang dan lain-lain. Waktu itu kan ada beberapa sindiran lah dari beberapa pihak gitu. Seolah-olah kenapa nggak diungkap ke pihak istana, ke yang lain segala macam. Sepanjang yang saya pahami, karena memang untuk mendapatkan alat buktinya tidak mudah. Apalagi saksi, orang cenderung akan khawatir kalau bersaksi terkait kasus-kasus besar. Nah, inilah yang kemudian saya perlu juga sampaikan, Pak BW, juga ke netizen kan. Bukan berarti ada yang ditutup-tutupi. Saya kira enggak. Nggak ada. Sepanjang ada bukti yang jelas, kita usut dengan tuntas. Gimana kalau yang meriksa jadi penyidiknya itu Mas Novel, apa yang mau ditutupin gitu? Yang ada juga semuanya ditelanjangin. Iya. Dan juga Pak, sebagai akuntabilitas, dan saya kira itu kebiasaan yang kita buat di KPK. Ketika saya menangani kasus Nazarudin, kami kan menemukan harddisk penting. Yang harddisk itu ada banyak transaksi keuangannya yang berhubungan atau kaitan dengan Nazarudin. Waktu itu saya sengaja menyampaikan dalam forum expose. Di situ banyak penyidik, penyelidik, dan ada pimpinan. Saya menyampaikan agar tidak menaruh perkara itu hanya di saya. Saya minta perkara pokoknya ada di saya, dan kemudian pengembangannya silakan semuanya pegang. Iya, memang saya masih ingat betul. Harapannya apa? Agar tidak ada fitnah di kemudian hari. Agar tidak ada seolah-olah ada yang nutupi. Dan itu juga karena banyak berhubungan dengan transaksi, dan juga ada banyak pihak pejabat-pejabat lain yang terlibat, yang terkait, yang diduga terkait. Kita buka semuanya, tujuannya apabila ada penanganan perkara penyidikan yang membutuhkan bukti itu bisa digunakan. Yes. Dan saya ingat dalam proses itu, begitu ada yang miring-miring sedikit, kita pulangkan tuh Mas. Oh iya. Masih ingat nggak tuh? Ada beberapa pejabat, bukan beberapa, ada satu pejabat struktural yang dia melakukan, kita sebut aja ya, tindakan yang tak pantas secara etik. Ya. Ya, apa urusannya dengan cipika-cipiki? Itu aja, dengan kayak gitu aja kita pulangin tuh. Iya. Saya ingat sekali. Iya, saya tahu namanya. Iya, nggak sopan sekali. Ya itu karena kita mau menjaga marwah gitu. Iya, memang menjaga standar etik yang tinggi itu penting. Jadi patokannya sebenarnya sederhana di KPK. Kalau ada alat buktinya dan itu memadai, dorong gitu. Kita dulu tutup mata semua tuh yang begitu-begitu. Nah, ini yang mungkin harus diberitahu kepada publik pada saat itu dan juga pada saat ini ya. Jadi nggak ada yang cerita-cerita omong kosong itu. Nah ini memang ada orang yang sengaja mau mendekonstruksi ya, mendelegitimasi seluruh program dan kerjaan yang kita tahu lah. Bahkan sebagian orang itu sebenarnya ada tersangkut-sangkut juga, jadi agak sakit-sakit hati gitu loh. Iya, saya lebih melihatnya begitu. Dan saya ingin ulangi lagi Pak yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Seolah-olah masa KPK dulu itu nggak ada yang berani mengkritik, DPR mengawasinya mungkin juga nggak berani. Lo bukankah DPR yang paling kencang dengan KPK saat itu? Gimana Pak BW? Kalau saya mau kasih tahu, Fahri dialah yang memimpin. Kalau tidak salah ya, revisi undang-undang KPK di dalam sidang menjadi undang-undang itu kan kalau nggak salah ketua ininya dia ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Jadi artinya dia memang dari awal tuh pahamnya salah gitu. Saya pernah juga undang Bang Fahri ini ke podcast waktu masih di rumah. Dengan harapan saya coba memahami apa sih yang mau dibilang. Tapi yang bersangkutan nggak mau bilang apa-apa, malah menghindar. Dan kemudian menyampaikan ke publik seolah-olah, sudah bicara. Nah, saya malah pengen tahu mau bicara yang mana. Bahkan saat itu saya persiapkan kalau emang ada yang mau diperdebatkan, walaupun saya sebetulnya nggak terlalu suka berdebat, tapi saya sediakan, ayo kita undang satu akademisi untuk menjadi moderator. Tapi nggak ada hal penting yang disampaikan. Jadi saya pikir, saya khawatir tadi Pak BW katakan tadi. Iya. Tapi yang jauh lebih penting sekarang Mas Novel, kita harus konsentrasi back to square one lagi. Proses pemberantasan korupsi harus jalan. Benar. Kalau ada pimpinan KPK yang bermasalah, itu harus diusut tuntas. Dan jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau memang ada pelanggaran etiknya,
dilakukan seperti itu untuk menjaga akuntabilitas, bikin komite etik plus gitu kan. Terus yang kedua, kalau memang ada indikasi pidananya, dorong dan lanjutkan itu. Bahkan kalau perlu kepemimpinannya di squeezing dulu gitu. Supaya kemudian ini bisa berjalan. Terus yang juga penting adalah pejabat-pejabat struktural yang tidak punya cacat integritasnya. Jangan kemudian buru-buru dipulangkan kalau tidak masalah mengenai itu kecacatan itu. Karena pemulangan itu sebenarnya penyingkiran. Dan itu bahaya sekali sebenarnya. Luar biasa Pak Bibi. Tadi poin-poin itu penting sekali dan kita concernnya adalah menjaga agar KPK bisa bekerja dengan benar. KPK kemudian terhindar dari kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu yang mengarahkan untuk mempolitisasi lah kasus dan lain-lain, bahkan menggunakan kewenangannya untuk cari uang. Kalau ada itu, wah itu jauh. Dan indikasinya ada. Itu yang saya khawatirkan. Ada dan sangat kuat. Nah, itu yang sangat berbahaya, Pak. Kita prihatin dengan itu semua. Tentunya kita semua membicarakan ini karena kita concern dan kita berharap ke depan upaya memberantas korupsi ini betul-betul menjadi strategis dan betul-betul berjalan dengan lebih baik. Pak BW, terima kasih. Semoga kita tetap waras dan semoga KPK menjadi lebih kuat untuk Indonesia yang lebih maju. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.